Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian, Jemaat Oikumene Fellowship Service. Dalam kesempatan ini menghitung 19 hari ke depan, kita akan memasuki Jumat Agung, maka dari hari Minggu ini menuju ke 19 hari ke depan Jumat Agung dan 2 hari kemudian untuk Paskah, maka kiranya kita mau dituntun oleh Roh Kudus untuk kembali diingatkan tentang karya Kristus yang tentunya berdampak untuk hidup kita masa kini untuk sampai kepada masa depan. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang menjalani hidup sebagai orang-orang yang sudah lunas dibayar. Ini penting karena ketika kita tidak memahami demikian, maka yang terjadi adalah hidup ini penuh dengan ketakutan, hidup ini penuh dengan kebingungan, dan yang akhirnya kita jadi nggak jelas mau ada di pihak mana. Dan sesungguhnya kehidupan yang Anda dan saya hidupi adalah kehidupan yang sudah lunas. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20 tertulis demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada 3 hal pada kesempatan ini yang saya mau sampaikan. Ini yang pertama, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena Anda dan saya sudah masuk pada kehidupan oleh iman yang hidup ini sudah dibayar lunas. Di 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20, di sana tertulis demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan sudah menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, dengan demikian, yang sudah menjadi satu roh dengan Dia bukan lagi menjadi milik Anda dan saya sendiri, tetapi Anda dan saya menjadi miliknya. Nah, rupanya di dalam hal tahu diri tentang kehidupan yang lunas, maka kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, maka mesti kita pahami bahwa ada percabulan yang berbeda dengan konsep dosa yang lain. Ya. Jadi ada jenis dosa yang membuat Anda dan saya menjadi tidak mampu, sementara sebagai pribadi yang sudah lunas dibayar tetapi menjadi tidak mampu untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup Anda dan saya karena urusan yang satu ini. Nah, begini, percabulan itu disebutkan berdosa terhadap diri sendiri. Ada mencuri, ada berzina, ya. Mencuri dan berzina adalah dosa di mata Tuhan, itu dosa pokoknya. Namun keduanya memberikan konsekuensi yang berbeda secara temporal ini ya. Seorang pencuri di kemudian hari dimaklumi jika ia mencuri karena kelaparan. Namun ia harus tetap mengganti kerugian sesuai hukum. Pencuri tersebut masih mendapatkan kesempatan untuk bertanggung jawab atas dosanya. Namun, ada yang berbeda pada dosa perzinahan. Tidak ada alasan yang dapat membuat perzinahan dimaklumi. Ya. Jadi nggak ada yang, aduh tuh nggak sengaja berzina gitu, nggak ada. Ya. Bahkan alasan keuangan sekalipun tidak bisa dijadikan alasan yang benar. Nah, dikatakan bahwa siapa melakukan zina itu tidak berakal budi. Alkitab sebutkan itu. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Nah, dosa ini melibatkan
tubuh dari 2 atau lebih gambar dan rupa Allah. Di mana Paulus menyatakan bahwa orang yang berzina atau berdosa terhadap dirinya sendiri, jika seorang pencuri telah mengganti kerugian korbannya, maka masalah berhenti di sana. Jika seorang pencuri telah mengganti kerugian korbannya, stop. Ya, urusannya selesai nih di situ. Nah, namun jika dosa perzinahan mendatangkan siksa dan cemooh, serta malunya tidak terhapuskan, kecuali memang udah urat malunya putus. Ya. Nah, perzinahan itu menodai janji kesetiaan dalam pernikahan yang adalah institusi pertama. Kalau udah bicara perzinahan berarti itu yang dilanggar adalah janji. Ya. Di mana suami dari istri yang berzina tidak akan mau menerima tebusan suatu pun dan ia akan tetap berkeras betapa banyak pun pemberian. Itu sudah dari apa yang Yesus sampaikan di Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru menyatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait roh. Tubuh seorang Kristen bukan lagi milik dosa. Tubuh seorang pengikut Kristus bukan lagi milik iblis ataupun milik dirinya sendiri tetapi milik Allah. Nah, Allah menjadikan tubuh orang percaya sebagai baitnya, tempat di mana roh Allah berdiam. Nah, di dalam konteks perjanjian lama, melakukan dosa di bait Allah akan mendatangkan hukuman yang lebih berat. Nah, kesucian Allah dalam bait Allah tidak boleh diremehkan. Ada begitu banyak peraturan yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel ketika mereka menghampiri hadirat Tuhan di bait Allah. Jika dalam perjanjian baru dikatakan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Allah, maka ini berarti bahwa orang-orang Kristen harus dengan hati-hati menjaga kekudusan tubuhnya. Paulus telah menulis bahwa mereka yang melakukan percabulan telah berdosa terhadap dirinya sendiri, terhadap tubuhnya sendiri yang adalah milik roh Allah. Tubuh orang Kristen seharusnya dipakai untuk memuliakan Allah karena tubuhnya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Allah melalui penebusan yang mahal. Nah, bicara tentang hal ini, yang pertama tentang muliakan Allah. Kenapa Anda dan saya harus memuliakan Allah? Kenapa Anda dan saya mungkin untuk memuliakan Allah? Karena siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Dia. Sehingga kalau kita satu roh, berarti kita adalah miliknya dan miliknya tentu diperuntukkan untuk kemuliaannya. Nah, yang menjadi kendala adalah rupanya dosa-dosa terhadap diri sendiri yang berkaitan merusak bait Allah, ini yang akhirnya membuat kita terkendala untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Karena bicara makin dalam tentang percabulan, ini bukan lagi seputar tentang mengingini orang lain secara visual dalam teks seks saja, tetapi rupanya lebih dalam, ya. Percabulan masuk kepada pelanggaran norma di mana seseorang ingin menjadi tubuhnya seperti orang lain. Ya. Jadi masuk tuh yang pengen pindah-pindah bentuk, ya, yang pengen ganti-ganti muka, ya, Anda masuk di sana, di mana akhirnya Anda bermasalah untuk memuliakan Allah dengan tubuh Anda. Ya. Jadi mari kita yang sudah dibayar lunas ini, jadilah dirimu sendiri di bawah pengurapan Tuhan. Ya. Anda bikin tubuh sehat dengan berolahraga, amin, puji Tuhan. Karena orang-orang yang sehat bisa lebih efektif ya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi udah bentuknya yang begitu, hidung apa segala udah begitu sudah begitu aja lah, nggak usah aneh-aneh ya. Anda terlalu banyak tipu-tipu di kamera juga nanti akhirnya ketika hari terakhir tiba, malaikat mau jemput, jadi nggak jadi jemput karena mukanya beda dengan yang ada di data buku kitab kehidupan. Ya, ini repot nih, yang ada nggak kenal nanti. Ya, Tuhan panggil, Tuhan bilang, oh ini bukan yang ini orangnya. Ya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya. Lalu kemudian bicara tentang
memuliakan Allah dan bicara hidup yang sudah dibayar lunas, kita ini hidup kayak masih banyak utang kalau kita jadi hamba manusia. Makanya itu di dalam 1 Korintus 7 ayat 23 di sana tertulis demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya. Jadi sudah seharusnya yang hidup dibayar lunas itu memuliakan Allah. Lalu kemudian kalau mau hidup dengan kehidupan yang terbayar lunas ini kita alami sepenuhnya, jangan kamu jadi hamba manusia. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24 di sana tertulis begini. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang dipanggil tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ya. Kalau kita mengajarkan, be yourself in God anointing. Ketika Anda dan saya memutuskan untuk percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, lalu kemudian Anda dan saya dibenarkan, dan kita disebut sebagai orang benar, ya, itu bukan berarti Anda jadi bertingkah jadi paling benar dari di antara semuanya. Karena inilah 3 ketetapan itu. Disebutkan ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Dalam surat ini disebutkan, hendaklah tiap-tiap orang. Yang pertama, tetap hidup tetap hidup di dalam, tetap hidup tinggal di hadapan Allah. Yang pertama disebutkan, tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Tidak ada jaminan yang aneh-aneh. Tidak ada tampilan yang mutlak. Bahkan disebut tetap hidup dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Bukan tentang tampilan luar. Bukan tentang sunat atau tidak sunat. Ini dibahas karena pada zaman gereja mula-mula itu pengikut Kristus yang notabene latar belakangnya dari Yahudi itu merasa mereka kasta yang tinggi. Sementara yang dari non-Yahudi menjadi pengikut Kristus dianggap seperti kasta kelas 2. Ya. Nah, masuklah akhirnya konsep-konsep yang ngeragi Farisi Yahudi itu kepada orang-orang pengikut Kristus di pertumbuhan gereja mula-mula. Ya, lu kalau mau murni ya ikut kayak beginilah. Ya. Gak boleh dibuang tuh ke Ibraniannya, tidak boleh dibuang ke Israelannya. Jadi dibuat jadi aneh-aneh. Ya. Sementara di sini Alkitab mengatakan bahwa jangan jadi hamba manusia. Anda dibayar lunas, hidup kamu udah lunas sampai masa depan kamu. Makanya kamu gak hidup dari mulut orang lagi. Ya. Jangan sibuk dengan segala aturan yang gak berasal dari Allah yang akhirnya bikin hidup kamu jadi repot. Ya. Karena itu disebutkan tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya. Tetap hidup dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Maksudnya gini loh. Yang berubah itu nilainya, sehingga setelah nilai hidup seseorang itu berubah, maka karakternya diubahkan. Ini bukan tentang
Belum percaya Yesus miskin, udah percaya Yesus jadi kaya gitu, enggak. Ini gambaran aneh-aneh, ini makanya terlalu banyak aliran sesat merambah ke segala penjuru dunia ini karena banyak orang mau manfaatkan Tuhan untuk kehidupannya. Kemarin ini kan di Pandeglang di Indonesia kejadian kan. Saya baru dengar nama alirannya aja udah males ya. Apa tuh hakekok kah, bakekok kah, apaan lah namanya ya. Dari namanya udah kagak keren gitu ya. Cuman masih banyak yang mau ikutan. Kenapa? Ya diajak mandi bareng-bareng lah, telanjang bareng-bareng lah. Ujungnya cuma dua. Pengen keselamatan di akhirat, sama pengen kemakmuran di dalam hidup ini di dunia. Dua itu aja diuber. Mau kata bakekok mau apa juga ikutan aja. Ya. Tadi malam saya ikutin sampai larut itu beritanya. Ya, ya puji Tuhan oleh kepolisian akhirnya itu tidak ditindaklanjut tetapi diserahkan kepada ulama di daerah Pandeglang. Jadi udah ditobatkan aja lah oleh mereka, diberesin lagi cara berpikirnya. Nah, ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan orang-orang yang Anda sudah lunas hidup dibayar lunas ya. Karena itu mari perubahan terjadi pada karakter. Ini bukan tentang tampilan luar ya. Nggak melulu karena kamu ikut Yesus, lalu kemudian shalom kebanyakan. Ya, karena banyak kali kita sibuk dengan tampilannya. Ya, shalom, haleluya, latahnya juga pakai bahasa roh. Ya, apalagi. Ya, saya kemarin ada beberapa urusan dengan saudara-saudara kita yang di luar sana tuh, aduh. Dan akhirnya urusan ngobrol sama Pak Ustadz, saya bilang, saya paling sebel Pak ngobrol sama orang yang jualan insya Allah kebanyakan. Ya, ya kan begini Pak Pendeta, semuanya kan di bawah kendalinya Tuhan. Loh benar, semua di bawah kendalinya Tuhan. Tapi terlalu banyak yang sembunyi di balik kalimat itu. Ya. Saya juga ada Pak ayat untuk kalimat itu. Di Yakobus di Alkitab saya ada tulisannya, saya bilang. Bahwa segala sesuatu itu kalau Allah mengkehendaki ya terjadi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa pegang omongan. Ya. Akhirnya kita bilang ya kalau Tuhan boleh lah. Ya tapi kan lu udah janji. Ya. Nah, yang berikut disebut ketetapan yang kuberikan kepada sebuah jemaat di mana jangan menjadi hamba manusia adalah yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Ya, itu penting. Lalu kemudian hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Milik Tuhan. Jadi setiap orang yang menjadi percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah orang bebas. Nah si orang bebas ini bukan orang liar. Merdeka identik dengan bebas, tapi tidak pernah identik dengan liar. Bebas yang satu rumput dengan kemerdekaan itu punya ranah aturan. Karena itu aturan salah satunya adalah orang bebas dalam hal ini Anda dan saya milik Tuhan. Nah orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ini otomatisnya begitu. Nah kita maju di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ya. Dan 1 Korintus 7 di sana saya highlight. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Coba masing-masing baca ayatnya. Ganti kata kamu dengan sebut namamu sendiri. Ayo situ. Masing-masing ayo. Ya. Yang percaya imannya kepada Yesus coba omong. Ya. Telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Dalam perjanjian baru, kata penebusan itu punya arti melepaskan, membebaskan, menyelamatkan dengan membayar suatu harga. Nah, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, perjanjian baru mencatat penggenapan dari contoh-contoh dan berbagai nubuatan dalam perjanjian lama dengan bahasa aslinya. Penjelasan sepenuhnya diuraikan dengan 3 kata. Kata yang pertama adalah agorazo, kata yang kedua adalah ex agorazo, kata yang ketiga adalah lutro. Mari kita lihat satu persatu. Agorazo.
berarti membeli di pasar budak. Setelah kejaduan manusia, Kejadian 3 ayat 15. Kehidupan manusia seperti berada di pasar budak. Dan perbudakannya adalah perbudakan dosa. Mereka yang ditebus sebelumnya telah terjual di bawah kuasa dosa. Jadi terjual di bawah kuasa dosa. Jadi nanti saya mau jabarkan karena kalau enggak kita bisa salah kaprah tentang transaksi agorazo ini. Ya. Nah, mereka semua berada di bawah hukuman mati. Siapa itu? Orang-orang yang selanjutnya sebagai keturunan orang berdosa telah terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga anak kecil yang nggak perlu diajarin bohong, dia bisa bohong dengan sendirinya. Itulah keturunan orang berdosa. Harga untuk membeli mereka ya, adalah darah sang penebus Kristus yang menyerahkan nyawanya menggantikan mereka. Nanti saya jelaskan lagi di lebih detail. Itu yang pertama, agorazo, membeli dari pasar budak. Yang kedua adalah ex agorazo. Ex agorazo itu berarti membeli dari pasar. Ya, maksudnya begini adalah ex agorazo itu mereka yang sudah dibeli atau ditebus dari pasar itu, perbudakan, tidak akan pernah dijual kembali. Jadi ada 3 kata tentang penebusan, bahwa Anda dan saya telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. 3 kata ini mewakili. Yang pertama agorazo, yang kedua ex agorazo, di mana sesudah dibeli itu nggak pernah akan dijual kembali. Lalu kemudian yang ketiga lutro. Lutro itu berarti membebaskan dengan pembayaran suatu harga. Nah, penebusan dilakukan dengan pengorbanan, dengan kuat kuasa. Kristus membayar harganya dan Roh Kudus menjadikan penebusan itu nyata dialami oleh orang-orang yang menerima penebusan tersebut. Jadi, kata dibeli itu adalah gambaran cara Tuhan merebut manusia dari kebinasaan. Telah lunas dibayar, itu adalah harga yang setara dengan kekudusan Allah. Jadi kalau bicara tadi ex agorazo, lutro agorazo. Oke, sekarang siapa pembeli, siapa penjual, siapa yang dijual. Ya. Oleh karena itu penjualnya bukan iblis sebetulnya. Ya. Jadi buang pikiran Anda tentang penjual di pasar budak dosa itu iblis. Tidak. Karena kalau penjualnya adalah iblis, maka Yesus di kayu salib itu bayar harganya kepada iblis. Nah, Anda keliru kalau di sana masuk jebakannya. Jadi yang sesungguhnya terjadi adalah manusia pertama yang sudah keliru mengambil keputusan, memberontak keluar dari hadiratnya, maka ditetapkan berdosa dan hilang kemuliaan Allah, tidak bisa terhubung lagi. Manusia pertama ini sudah masuk ke dalam perbudakan dosa, ya marketnya ada di situ. Nah, yang mau dibayar nih sekarang apanya? Yang mau dibayar adalah terbangunnya hubungan kembali kepada Allah. Karena putus hubungan itulah, maka di luar kendali hubungan dengan Allah, manusia menjadi budak dosa. Nah, supaya tidak menjadi budak dosa, maka harus terhubung lagi dengan Allah. Maka dari itu, karya Kristus di kayu salib itu membayar kembali hubungan dengan Allah. Jadi bukan bayarnya ke iblis, bukan. Membayar kembali hubungan dengan Allah yang sudah rusak. Karena harga hubungan kembali itu adalah kekudusan.
Jadi karya Kristus membayar harga kekudusan Allah. Karena tidak ada kekudusan yang sama dengan kekudusan Allah itu sendiri. Allah campur tangan untuk merebut manusia dari kebinasaan. Lalu kemudian harganya adalah darah Kristus. Dan setelah itu dilakukan, maka perebutan itu terjadi. Namun perebutan itu juga masih diberikan kehendak bebas untuk manusia meresponnya. Nah, ketika Anda dan saya merespon untuk percaya, maka kita menerima benefit dari perbaikan hubungan itu. Benefitnya apa? Anda dan saya kembali dikuduskan, kembali dilayakkan. Ya. Makanya hubungan kita hari ini dengan Tuhan itu bukan karena perbuatan Anda dan saya, tapi karena anugerah. Kenapa saya mau bukakan ini dalam 19 hari ke depan ini? Supaya kita kembali menyambut, memperingati Jumat Agung Paskah dengan sikap tahu diri di hadapan Tuhan. Karena kalau nggak tahu diri repot kita. Anda dan saya udah lunas dibayar. Kelakuannya jangan kelakuan penghutang, kelakuannya orang-orang lunas. Lunas dibayar untuk memenuhi pesanan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Kenapa disebut telah lunas dibayar? Itu bukan sekedar Kristus mengganti Anda di kayu salib. Tetapi Kristus juga sudah bayar Anda punya jaminan masa depan. Karena itu jangan hidup dengan ketakutan. Jangan hidup dengan kekhawatiran. Karena harga yang setara dengan kekudusan Allah. Di dalamnya sudah ada jaminan pemeliharaan hidup. Di dalamnya sudah ada jaminan keselamatan. Dia bayar lunas. Bukan hanya jiwa Anda dan saya. Tapi kehidupan kita menuju kepada kekekalan. Di situ juga sudah disiapkan jaminannya. Dari harga yang sudah dibayarkan. Include, itu bukan exclude. Include semuanya. Jadi buat kamu yang merindukan apa yang orang-orang biasa rindukan. Terlalu kecil itu buat Tuhan. Ya. Buat yang sudah menikah, menantikan regenerasi, lagi pengen punya keturunan. Mulai hari ini Anda paham itu. Sudah lunas dibayar. Ya. Aminkan, sudah lunas dibayar. Ya. Mau yang mana? Kamu yang jomblo, Tuhan bilang manusia ditetapkan berpasang-pasangan. Ya. Mulai saat ini beranikan bilang, sudah lunas dibayar. Ya. Pasti ada. Yang penting ngikutin Tuhan punya aturan dalam hidup ini. Anda ketemu ntar. Ya. Karena kalau Anda dan saya nggak ngikutin Tuhan punya arahan, Anda akan ketemu tempat yang salah karena arahannya pasti salah. Kalau ngikutin arahannya Tuhan, maka Anda akan ketemu dengan apa segala benefit yang Allah sudah bayarkan lunas. Jadi jangan terpaku dengan apa yang Anda sedang hadapi hari ini. Karena kita sudah lunas dibayar. Dan Tuhan tidak main-main dengan masa depan Anda dan saya. Mari kembali kuatkan iman percayamu. Perkatakan kepada pikiran dan hatimu. Bahwa ini bukan sekedar perkara keselamatan. Tapi ini juga jaminan kehidupan yang nyata. Segala yang dunia cari, itu cuma apa yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita yang percaya. Anda dan saya sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan gak pernah nyicil. Mari hidup sebagai orang-orang mahal. Anda dan saya orang-orang mahal. Hargamu, hargaku adalah darah Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati.